Pertama, kita akan menandatangani MOU kalau nota kesepakatan antara PATMA dan LBH Kongres Advokat Indonesia Advokasi Peduli Bangsa. Kongres Advokat Indonesia, wadah pemersatu advokat berjuang yang bebas mendiri dan bertanggung jawab, tak halang menegakkan hukum. Advokat profesi terhormat, wujudkan prestasi dalam pembangunan, satukan semangatmu, satukan tujuan, jayalah Kongres Advokat Indonesia. Kongres Advokat Indonesia di pesada bumi pertiwi. Majulah, majulah, Kongres Advokat Indonesia. Advokat profesi terhormat, wujudkan prestasi dalam pembangunan, satukan semangatmu, satukan tujuan. Nah, saat ini saya sedang meliput penandatangan MOU antara Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia atau Kompak Indonesia dengan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Peduli Bangsa Kongres Advokat Indonesia LBH APBKHI. Dan dalam hal ini akan dilaksanakan MOU yang dilakukan oleh Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi atau Kompak Indonesia Pak Gabriel Goa dengan Direktur LBH APBKI Bang Riswanto Lasdin SHMH. Nah, untuk menyaksikan tayangan kami sarangkap, jangan lupa sebelumnya like, komen, dan subscribe di Mediasi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada hari ini tanggal 9 Juni 2022, di mana LBH Advokasi Peduli Bangsa akan mengadakan MOU oleh pihak PATMA dan Kompak. Sebagaimana kita ketahui, profil sedikit singkatnya mengenai Kompak dan PATMA. Untuk PATMA, pelayan advokasi untuk keadilan dan perdamaian Indonesia, yang mana untuk hal ini lebih dikonsentrasikan. Lembaga ini berkonsentrasi pada pelayanan advokasi bagi para korban ketidakadilan dengan mengutamakan penyelesaian masalah atau konflik secara adil dan damai melalui pendekatan kasih dan pantang kekerasan. Yang mana di Kompak ini pun juga kepanjangan Kompak Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia. Di era saat ini Indonesia memang sangat resah dan banyak sekali kasus korupsi. Nah, Kompak ini adalah lembaga atau organisasi non pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengawasi dan melaporkan pada masyarakat tentang aksi korupsi yang telah terjadi di Indonesia. Pertama, kita akan menandatangani MOU kalau nota kesepakatan antara PATMA dan LBH Kongres Advokat Indonesia Advokasi Peduli Bangsa. Kongres Advokat Indonesia, wadah pemersatu advokat berjuang yang bebas mendiri dan bertanggung jawab, tak halang menegakkan hukum. Advokat profesi terhormat, wujudkan prestasi dalam pembangunan, satukan semangatmu, satukan tujuan, jayalah Kongres Advokat Indonesia. Kongres Advokat Indonesia di pesada bumi pertiwi. Majulah, majulah, Kongres Advokat Indonesia. Advokat profesi terhormat, wujudkan prestasi dalam pembangunan, satukan semangatmu, satukan tujuan, jayalah Kongres Advokat Indonesia. Kongres Advokat Indonesia di pesada bumi
Selanjutnya penandatanganan MOU antara Lembaga Bantuan Hukum KAI Advokasi Peduli Bangsa dengan Kompak Koalisi Masyarakat Pemberantas Korupsi Indonesia. Kongres Advokat Indonesia, advokat profesi terhormat, wujudkan prestasi dalam pembangunan, satukan semangatmu, satukan tujuan, jayalah Kongres Advokat Indonesia. Kongres Advokat Indonesia di pesada bumi pertiwi. Majulah, majulah, maju Advokat Indonesia. Kongres Advokat Indonesia, wadah pemersatu advokat berjuang yang bebas mendiri dan bertanggung jawab, tak halang menegakkan hukum. Advokat profesi terhormat, wujudkan prestasi dalam pembangunan, satukan semangatmu, satukan tujuan, jayalah Kongres Advokat Indonesia. Kongres Advokat Indonesia di pesada bumi pertiwi. Majulah, majulah, Kongres Advokat Indonesia, advokat profesi terhormat, wujudkan prestasi dalam pembangunan. Satu dua kata dari Ketua LBH Kongres Advokat Indonesia Advokasi Peduli Bangsa dari Bapak Riswanto Lasdin SHMH TLA. Tempatnya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (Kompak), ya, dan juga selaku Ketua Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (PADMA). Dalam ini saya sebut namanya Bapak Gabriel Goa. Selamat datang Pak di kantor LBH. Kemudian dan juga pengurus dari PADMA dan Kompak yang sempat hadir pada siang hari ini. Dan yang saya hormati Ibu Sekjen, ya, LBH KAI, Ibu Rizky Denda Putri, ya, SESH, ya. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Agus Saputra, ya. Boleh saya katakan bahwa beliau ini selain Ketua Divisi Bidang Pelayanan Masyarakat Hukum, ya, di bidang hukum, juga dalam acara ini mewakili DPP, ya, Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, karena beliau di dalam jajaran kepengurusan itu sebagai bendahara umum, ya, bendahara umum yang ditunjuk oleh Ibu Presiden KAI Kongres Advokat Indonesia untuk mewakili DPP dalam penandatanganan ini. Dan juga yang saya hormati Bapak Surya Sembon, beliau ini adalah bidang Ketua Divisi Bidang Perburuhan, ya, tenaga kerja. Jadi kalau bicara masalah perburuhan di LBH, beliau yang menangani. Kemudian yang saya hormati Ibu Madalena, ya, beliau di LBH ini selaku Ketua Divisi Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan, ya. Kemudian Kepala Sekretariatan LBH Bapak apa? Adrian. Aduh, ini saya lupa, ya. Kemudian juga saya sempat hadir juga pada kesempatan ini Bapak Cakim, ya. Bapak Cakim ini merupakan ujung tombak, ya, ujung tombak dari LBH, ya. Jadi LBH ini dikenal atau tidak dikenal tergantung beliau. Ya, alhamdulillah saat ini LBH sudah cukup dikenal di wilayah Indonesia. Sebelum saya menyampaikan kaitannya dengan ini,
tujuan sehingga kita terlaksana yang namanya MOU ini. Pertama-tama saya akan sampaikan kaitannya dengan LBH ini ya. Jadi LBH ini merupakan bentukan dari Kongres Advokat Indonesia ya, di bawah kepemimpinan Ibu Zamalia Lubis setelah beliau dilantik ya sebagai presiden pada beberapa tahun kemarin ya. Program utama beliau yaitu membentuk LBH. Nah, LBH saat ini itu sudah terbentuk di beberapa kabupaten kota seluruh Indonesia ya. Itu jumlahnya kurang lebih sekitar 58 LBH ya yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Sehingga kalau kita target kita ke depan ya, mudah-mudahan seluruh Indonesia sudah terbentuk. Amin. Ya. Kabupaten kota ini yang sementara giat-giatnya kita untuk melakukan koordinasi di tingkat daerah ya. Dan untuk LBH ini alhamdulillah sampai saat ini bergerak dengan program yang cukup baik. Saya mendapatkan laporan-laporan kaitannya juga dengan program kerja LBH ya, khusus untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, juga membantu dalam hal pencegahan ya, melakukan penyuluhan. Itu saya dapat informasi juga dari LBH dan pusat. Dan kesempatan ini pula saya menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Ibu Presiden KAI. Beliau tadi pagi berkomunikasi dengan saya. Laporan saya dari Ibu Sekjen sudah melapor dari beberapa hari kemarin direncanakan ini, dan tadi malam saya melaporkan ke Ibu untuk kepastian kehadiran beliau. Nah, cuman saat ini beliau ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan dan sudah terschedule dari beberapa hari sebelumnya, sehingga beliau tidak hadir pada kesempatan ini. Nah, baik, untuk tujuan ini tujuan dibentuknya ditandatangani MOU ini itu berkaitan dengan sinergi kita secara personal maupun secara kelembagaan untuk pencapaian tujuan-tujuan, baik tujuan kami di Lembaga Bantuan Hukum Kongres Advokat Indonesia maupun tujuan di Kompak dan Padma ya. Nah, dalam hal ke depan tentunya kami sangat mengharapkan agar supaya acara ini tidak sekedar seremonial, tidak sekedar yang penting ada publikasi, ada tanda tangan selesai sampai di sini ya, tapi ada tindakan-tindakan selanjutnya yang tentu itu akan kita buktikan melalui apa-apa yang sudah kita sepakati bersama ya. Jadi misalnya contohnya bahwa kami misalnya ada suatu peristiwa hukum yang mungkin didapatkan oleh pihak Kompak maupun Padma ya, kami di tingkat LBH di tingkat daerah siap untuk berkolaborasi ya. Begitupun sebaliknya ya, dalam hal kaitannya dengan ada ada peristiwa-peristiwa hukum di daerah, ada peristiwa hukum yang mungkin di skala nasional yang perlu di follow up oleh Kompak ataupun Padma. Nah, ini juga akan bisa kita tindak lanjut sama-sama. Intinya adalah tujuan kita bisa tercapai ya, sebagaimana yang tertuang di dalam MOU ini ya. Itu mungkin yang tujuan sehingga kita bersepakat di dalam menjalankan program-program. Sebelum saya akhiri, yang mungkin nanti akan ditambahkan dari Pak Gabriel, bahwa ini yang menarik sekali ini kaitannya dengan Kompak ya. Nah, dalam kesempatan ini ada kemarin ini sempat ada kasus ya, korupsi ya, suap ya, yang ini yang sementara saya sendiri yang bongkar kasusnya. Ya. Sampai dari unsur pimpinan kejaksaan itu dicopot. Itu yang terjadi di Sulawesi Tengah ya, yang melibatkan unsur pimpinan kejaksaan tinggi. Itu kasus pemerasan. Itu sekarang ini lagi hot-hotnya itu di media di media massa. Itu sampai keluar juga di TV juga. Nah, ini mungkin ada hari-hari tertentu mungkin saya akan komunikasi lagi dengan Bapak untuk sekedar memfollow up. Nah, sekarang dalam kasus ini banyak para petinggi kejaksaan tinggi sekarang DPO ya, daftar pencarian orang oleh pihak Kejaksaan Agung. Hanya saya yang saya cukup sedih, ini kurang terfollow up di tingkat nasional, hanya di daerah saja. Nah, mungkin melalui Kompak ini mungkin bisa mendapat pressure mungkin secara media ya. Nah, itu ini istilahnya ini barter kasus ya. Kau bayar saya sekian, kalau kau tidak bayar sekian, saya tuntut kau hukuman mati. Ini
Ya, peristiwa. Istilahnya pemerasan itu. Ya. Jadi bukan suap, bukan apa ya, bukan gratifikasi. Ya. Karena ada kata-kata, kalau kau tidak bayar saya sekian, saya tutup kau hukuman mati. Pemerasan. Ya. Ada kekerasan. Ini ada berita, nanti berita ini akan saya Baik. akan saya upload ke Bapak, mungkin bisa di ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mewakili teman-teman pengurus ya yang tidak sempat hadir pada hari ini, saya mengucapkan permohonan maaf ya, namun demikian tidak mengurangi khususnya kita bersepakat pada hari ini. Jadi itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Direktur LBH APB, Pak Iswanto Wastin, SHM CLA. Untuk saat ini kita mendengar juga dari Kompak dan Patma yang diwakili oleh Pak Gabriel Goa. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih Bu Lena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih yang berlimpah kepada Kongres Advokat Indonesia dan juga khususnya di LBH yang telah bersama-sama. Memang saat ini memang puncaknya, tapi sebelumnya sebelum ditandatangani, sehingga tadi dikatakan Bapak jangan sampai hanya sebagai seremoni saja, tapi sebenarnya hari ini melakukan untuk legitimasi sekaligus legalitas, karena sebelumnya sudah ada kerjasama dan sudah berjalan antara lain bersama dengan Patma Indonesia untuk pada saat pandemi COVID kemarin, maka atensi khusus dari LBH yang di Zoom dan disepakati oleh teman-teman semua di sini dan kami juga dari Patma Indonesia melakukan pendekatan kepada para pengambil kebijakan, dan kita memilih di Bekasi, dan hasilnya itu menjadi role model nasional karena akhirnya dari Bekasi itulah pandemi COVID-19 ini, anak-anak terutama yang terdampak COVID bisa diakomodir oleh negara dan ada payung hukumnya. Karena jangan sampai, tadi juga ada abang kita juga dari ketenaga kerjaan, tapi juga ada pekerja migran Indonesia yang akan mengarah dieksploitasinya anak-anak menjadi korban human trafficking atau eksploitasi dengan tujuan seksual terkait juga human trafficking. Nah, ini ada yang mengakui untuk mengangkat, tapi seperti dikatakan Ibu Presiden, tidak sekedar mengangkat, harus disahkan legalitasnya di pengadilan, karena jangan sampai mereka menjadi korban eksploitasi. Nah, ini poin kami mengapa kami perlu dan wajib hukumnya untuk bersama-sama dengan LBH dari Kongres Advokat Indonesia ini yang sudah menjadi cita-cita kami, karena kami melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh pendiri KAI. Ada Pak Presiden KAI waktu itu adalah Pak Indra Sanan Lubis, yang bersama-sama kami membela perampokan hak-hak ekosok orang-orang kecil, yaitu para transmigran di Kalimantan seluruhnya. Nah, beliaulah yang pimpin, kami yang di lapangannya. Sehingga waktu itu ada pesan beliau, kalau kamu nanti dikriminalisasi atau mengalami diskriminasi, maka perlu ada advokat yang membela. Tanpa itu nanti kamu akan menjadi istilahnya di penjara karena kriminalisasi dan diskriminasi. Maka kehadiran lembaga bantuan hukum sangat penting bagi masyarakat. Itu bukan lagi hanya hak, tapi kewajiban. Nah, dan ini memang juga salah satu amanat yang untuk dikembangkan dengan KAI ini. Karena KAI ini orang-orang yang punya kompetensi dan kapasitas dalam membela hak-hak hukum orang-orang kecil, voice of the voiceless, yang dirampok hak mereka. Selain itu juga, karena ini nanti departemen terkait dengan hukum dan HAM, maka ini penting, karena rakyat dia membela, tapi dia tidak punya kemampuan untuk membayar advokat, maka yang bisa adalah lembaga bantuan hukum yang turun bersama untuk membantu. Kalau tidak, berhadapan dengan oligarki yang kuat kuasa dan kuat uang, maka mereka selalu menjadi korban kriminalisasi dan diskriminasi HAM. Kehadiran LBH kami sangat berterima kasih, karena ini
sangat penting untuk membantu Padma Indonesia yang selama ini membela para korban yang dikriminalisasi dan mengalami diskriminasi HAM. Contoh, aparat penegak hukum dalam tanda petik bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka padahal dia bukan pelakunya. Kenapa? Hanya kena tekanan publik. Nah, ini yang harus dibela oleh lembaga bantuan hukum. Maka kami berterima kasih kepada Kongres Advokat Indonesia melalui LBH-nya yang telah tampil. Nanti ini kami akan mendorong untuk membela mereka yang mengalami, mereka tidak bersalah, tapi mereka sudah ditetapkan tersangka. Kita tidak mau mereka yang mengalami proses kriminalisasi karena pesanan politik atau pesanan dari publik. Itu yang harus kita perjuangkan. Ini mengapa kami berkeinginan melalui Ibu Lena dan teman-teman tolong bisa didorong ke Pak Ketua dan Kongres Advokat Indonesia untuk mendukung ini, karena Padma nggak bisa berjalan sendiri. Ini perlu juga kolaborasi bersama. Terus terkait mengenai pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi, saya kira ini jadi atensi khusus untuk nanti dari Kompak Indonesia perlu mengajak bersama dengan LBH dan di bawah Kongres Advokat Indonesia. Ini penting karena selama ini dalam tanda petik masyarakat, advokat pasti membela orang-orang yang punya kuasa dan punya uang. Tapi masyarakat bilang, kami pasrah. Yang mereka juga pergi ke APH juga sama. Untuk apa di APH? Kita pun diancam. Akhirnya dia, apalagi ke KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, itu pun masyarakat juga bingung. Kalau pergi ke KPK, prosesnya juga panjang. Bagaimana masyarakat dituntut untuk harus memberikan 2 alat bukti dan yang lainnya. Loh, ini kan mereka yang melapor, bagaimana mereka dituntut untuk mencari? Padahal negara menyiapkan untuk lembaga anti rasuah ini dengan uang yang besar supaya mendukung pelapor untuk mencari bersama. Maka memang dibutuhkan juga ada lembaga bantuan hukum sehingga bisa membantu laporan masyarakat ini bisa memenuhi prasyarat formil dan material di lembaga anti rasuah maupun di kepolisian dan kejaksaan. Nah, ditambah lagi sorotan Padma ini kan tidak hanya pencegahan saja, tapi penegakan hukum juga. Ini penting karena banyak juga orang yang dituduh ini hanya untuk masukkan ke publik, yang selalu korban dalam tindak pidana korupsi adalah PPK, pejabat pembuat komitmen, pejabat pembuat komitmen. Itu terkadang mereka selalu menjadi kambing hitam. Karena apa? Bukti materialnya mereka menandatangani seluruh surat, seluruh dokumen, tapi bukan mereka yang menikmati hasil korupsi. Hasil korupsi dinikmati oleh orang lain, tapi mereka dipenjarakan. Suara mereka ini namanya voice of the voiceless dari para PPK ini. Itulah yang Padma Indonesia dan juga Kompak Indonesia tampung bagaimana ini disuarakan. Kenapa? Resikonya begini. Resikonya publik perlu tahu. Resikonya mereka tidak melakukan korupsi, tapi mereka harus ditandatangan dan mereka jadi tersangka sampai terpidana. Setelah itu mereka pun dipecat dari aparat ASN. Anak-anak dan keluarganya pasti menderita karena mereka langsung. Ini juga diskriminasi. Sedangkan aparat penegak hukumnya tidak diproses hukum, bahkan mereka dipromosikan jabatannya. Bagaimana dengan nasib dari ASN? Mereka tidak melakukan korupsi, tapi mereka dikriminalisasi dan mereka harus mendekam bahwa oh ini sukses, kejaksaan sukses, kepolisian sukses, KPK sukses, mereka dipenjara, tapi mereka diam. Kenapa? Mereka posisi yang harus menandatangani. Mungkin inilah juga perjuangan kita untuk bagaimana PPK ini bisa menjadi bersama dengan LBH menjadikan mereka jadi justice kolaborator untuk tipikor. Nanti ini bisa berkoordinasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban supaya mereka menjadi justice kolaborator untuk mengungkap siapa di balik ini yang menikmati. Karena mereka ini pertama tidak mendapatkan uang, yang kedua dizolimi juga, keluarganya tidak mendapatkan apa-apa. Ini juga masalah baru, Bang. Jadi ini juga mengapa kami perlu minta bantuan kepada dan bekerjasama dengan LBH di bawah payung Kongres Advokat Indonesia. Ini penting karena ini di seluruh Indonesia. Nah, sehingga kita bisa mengawasi
dari APH tingkat bawah sampai di KPK RI. Karena KPK jangan sampai juga kita perlu awasi, jangan sampai bekerja hanya kena pesanan untuk promosi publikasi, tapi ada hal-hal besar perampokan hak ekosop rakyat itu yang diabaikan. Saya kira mengapa saya ngomong gini, Abang minta maaf karena ini suara dari para orang-orang yang terzolimi, tapi mereka bukan pelakunya, tapi mereka menjadi korban. Ya, ini yang saya kira kami berterima kasih pada Kongres Advokat Indonesia, terutama almarhum yang telah mendidik kami supaya terus bersuara. Di penjara pun jangan takut, Gabriel. Karena apa? Kamu menyuarakan kebenaran, kecuali kamu menyuarakan bukan kebenaran, itu nanti kebenaran akan terbukti, bukan pembenaran. Saya kira kami tutup ini dengan adalah apa? Bersama nanti dengan KAI melalui LBH, kita perjuangkan juga penghasil devisa terbesar kedua di Indonesia adalah para pekerja migran Indonesia. Penghasil pertama migas untuk Indonesia, tapi penghasil devisa kedua adalah pekerja migran Indonesia. Dan ini nanti melalui kena di KAI dan juga LBH ini ada bidang nanti khusus ketenaga kerjaan dan migran, Bang. Saya kira yang belum ada adalah kita baru melakukan ini telaan dan juga sudah ada turunannya dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 itu tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Tapi miris itu baru asisten rumah tangga yang dilindungi. Sedangkan pekerja di sektor kemaritiman dan perikanan itu belum ada payung hukumnya, jadi aturan turunannya. Salah satunya adalah misalnya kami membela 7 ABK saat ini yang hilang di perairan Mauritius, tapi sampai saat ini Indonesia masih setengah hati untuk memperjuangkan. Tapi justru yang mendapat atensi internasional adalah dari Vatikan, Paus Fransiskus. Karena Paus Fransiskus mendorong tanpa melihat suku, agama, ras untuk membantu para korban yang berada di sektor kelautan atau sektor kemaritiman dan perikanan, Bang. Indonesia belum dilindungi. Filipina sudah lakukan lindungan. Maka ini juga masukan kami nanti bersama dengan teman-teman di LBH untuk membantu advokasi kebijakan publik terkait aturan turunan dari Undang-Undang 18, termasuk juga Undang-Undang TPPO, Undang-Undang 18 supaya apa? Kemenhub sama Kelautan dan Perikanan supaya mengeluarkan kebijakan. Kalau mereka belum paham, nanti kita bersama-sama mendorong untuk draftingnya, legal draftnya untuk advokasi kebijakan publik. Terus yang kedua, terkait tindak pidana perdagangan orang, nanti ini juga masuk melalui LBH dan juga Kongres Advokat Indonesia untuk kita mendorong advokasi kebijakan publik terkait Perpres peraturan presiden terkait justice kolaborator untuk tidak pidana perdagangan orang. Karena yang selalu jadi korban itu adalah sama seperti korupsi tadi, PPK, tapi ini adalah perekrut yang juga abang atau saudara-saudara bisa ketahui nanti itu saudaranya sendiri. Masa jeruk makan jeruk, sedangkan yang menikmati uang itu tidak pernah tersentuh hukum. Nah, ini kita ada 2 agenda tadi, pendampingan hukum, tapi juga jangan lupa advokasi kebijakan publik. Mungkin ini juga nanti usulan di LBH ada divisi ini pengawasan kebijakan publik. Pas itu, karena ini mengapa penting. Dan sebelum saya tutup dan terakhir ini, karena ini di wilayah DKI Jakarta, Bang. Saat ini juga para penggiat kemanusiaan di dalamnya Pak juga terlibat adalah mendorong adanya Perda bantuan hukum, peraturan daerah bantuan hukum di DKI Jakarta yang sampai saat ini belum diakomodir. Maka nanti melalui LBH bisa mendorong ada jaringannya untuk dengan Kongres Advokat Indonesia yang ada di DKI mendorong supaya ada advokasi kebijakan publik supaya gubernur dan DPRD bisa mengeluarkan Perda bantuan hukum. Karena supaya apa? LBH juga bisa turun karena ada perdanya. Untuk di Banten DKI itu sudah ada, Banten ada. Makanya karena ini ibu kota DKI. Kasih ada itu. Tapi mengapa di ibu kota DKI ini belum ada? Saya kira ini agenda kita juga, Pak.
Saya Ini kira- yang di Bekasi ini beliau penggagasnya. Ya, terima Ini kasih. Ibu Lena. Ibu Lena. Oh, terima kasih Bu Lena. Nanti mungkin DKI kita harapkan Kita Contoh daerah yang sudah ada. ya Ibu Sekretaris yang bisa merintis. Kami dukung Ibu Dinda nanti yang sebagai jubir kita Menyampaikan. untuk mendorong ini. Iya. Di perlunya Perda bantuan hukum di DKI Jakarta. Iya. Karena banyak orang-orang yang terpinggirkan itu tidak diadvokasi secara baik. Maka ini penting kalau dia ada Perda maka ada anggaran untuk bantuan bagi para korban misalnya digusur atau apa mereka ada bantuannya. Saya kira terima kasih banyak atas penandatanganan ini, bukan hanya di atas kertas, nanti ini paling utama adalah eksekusi dari Sabang sampai Merauke, Ya. dari Miangas sampai Rotendao. Salam berkat, Tuhan menyertai, dan juga saya kira ini yang paling utama adalah bagaimana penegakan hukum untuk orang-orang kecil, terutama yang voice of the voiceless. Intinya Amin. itu apa? Amin. Memastikan penegakan hukum ini berjalan dengan baik. Amin, Pak. Demikian penandatanganan MOU antara LBH KAI Advokasi Bangsa dengan Padma dan Kompak. Kiranya ke depan semakin sinergi dari hal hulu dan hilir ya untuk kebijakan tentang pembelaan HAM, dan yang pasti yang terpenting adalah korupsi. Ya, jadi maju dan jayalah selalu KAI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KAI Jaya.